Tentang sales mix ya, seperti pernah saya sampaikan dulu, sales mix ini adalah salah satu bagian dari strategi penjualan yang di cost control ini juga nanti kita diajarin bagaimana cara melakukan strategi penjualan terutama di F&B ya. Jadi kalau kamu punya restoran atau punya hotel di mana menu-menunya itu misalnya lokasi hotel kamu yang sudah saya sampaikan atau restoran kamu di daerah Kemang misalnya yang memang persaingan cukup cukup ketat, berarti kita itu sebagai pemilik restoran harus kreatif ya, baik melakukan strategi dari sisi pricing-nya, harganya, atau produk apa namanya produk delivery-nya ya. Nah, salah satu contohnya seperti saya sampaikan adalah kita melakukan yang namanya bundling ya. Jadi kayak di McDonald itu misalnya bundling antara hamburger, french fries dengan soft drink ini gunanya untuk menaikkan penjualan misal frame price-nya sendiri secara unitnya kurang bagus, kita banding dengan menu yang populer atau yang sering laku dijual ya. Itu adalah salah satu contoh strategi kita melakukan sales mix ya. Nah, terus di dalam memanage cost control inventory, saya sampaikan dulu bahwa kita memang harus ada cost control yang bertugas mengawasi supaya biayanya ini, biaya hotel, biaya restoran itu terkontrol ya, supaya efisien, terkontrol, terus menaikkan juga cash flow. Jadi kalau barang-barangnya banyakkan disimpan di gudang kan ini uang yang idle ya. Gimana caranya barangnya nggak idle di gudang tapi selalu setiap ada gitu loh. Bisa menggunakan dengan metode yang saya sampaikan dulu just in time. Just in time itu modelnya dia belanja sesuai dengan menu-menu yang akan dijual. Jadi nggak akan banyak barang nangkring di gudang gitu ya. Nah, terus kita harus untuk memudahkan menghitung food cost dan debt rate dan sebagainya. Terakhirnya adalah meningkatkan profitabilitas atau keuntungan dari perusahaan atau hotel ya. Nah, lanjut. Nah, untuk memanage salah satu perusahaan, restoran, ataupun hotel, kita harus membuat yang namanya SOP ya. SOP itu adalah standar operating procedure. Jadi SOP ini semua dibuat untuk masing-masing departemen. Misalnya SOP cara mengorder barang di gudang, gitu. Nanti dibikin oleh financial controller, finance manager, bersama dengan F&B director dan chef. Jadi nanti di SOP-nya harus misalnya membuat dulu store requisition, terus yang kedua harus ditandatangani oleh departemen terkait, misalnya chef atau departemen F&B, terus ada schedule-nya supaya tertib yang harus setiap saat barang ini ngambil barang, jadi supaya masing-masing departemen itu bisa memanage departemen masing-masing, jadi tidak last minute perlu barang langsung langsung ngambil ke gudang, tapi harus di prepare ya. Nah, SOP itu penting untuk memanage seperti saya sampaikan itu. Dan SOP ini bagian dari key performance ya, KPI, key performance index. Jadi kalau departemen yang banyak melanggar SOP gitu ya, ngambil barang seenaknya aja, kadang-kadang malam hari gitu. Itu patut dicurigai kenapa dia selalu ngambil barangnya di malam hari. Ada bisa jadi kejadian dia akan mengambil barang itu untuk kepentingan pribadi ya. Misalnya di gudang itu kan banyak barang yang diambil apa yang di request apa tapi yang diambil bisa yang lain-lain gitu ya. Nah, ini juga untuk kontrol ya. Karena kalau pengambilan di malam hari itu harus di witness sama security ya. Karena khawatir jadi ngambilnya barangnya tidak sesuai yang di order ya. Nah, ini contoh dari siklusnya ya. Kita dari pertama tadi ya kita bikin SOP-nya, terus SOP-nya disosialisasikan, juga dikontrol, direview. Nah, direview apakah ada yang kurang, ada yang harus diperbaiki dan sebagainya ya. Oke. Selanjutnya di sesi ke-9 kita membahas tentang pola atau sistem dari persediaan yang mulai dari barang di order, terus dicatat oleh cost control, terus barangnya dikirim ke gudang, dari gudang nanti ada departemen minta pakai store requisition, terus barangnya ke departemen, bisa ke kitchen, ke bar, ke housekeeping, nanti baru dicatat sebagai biaya waktu barang itu sudah digunakan di departemen masing-masing. Nah, ini contoh yang direct issue ya, tidak melalui inventory, jadi barang
hari ini di order buat besok, besok langsung diproduksi ke ke kitchen. Jadi biayanya langsung dibukukan, tidak masuk ke inventory ke gudang lagi, tapi langsung ke produksi ya, ke kitchen atau ke departemen lain, ke shipping dan sebagainya ya. Nah, kita juga melakukan komitmen dengan para supplier supaya harga kita juga maksudnya tidak naik turun. Kita harus membuat suatu kerjasama dengan supplier. Biasanya kita kalau hotel besar kayak Shangri-La, Hotel Mulia itu ya, yang sekali belanjanya mungkin sekian puluh miliar dalam satu bulan, karena revenue-nya itu bisa sampai 10-20 miliar gitu ya. Kita tuh mau bikin kerjasama sama supplier. Jadi kita kerjasama supplier akan menyediakan barang tepat waktu, sedangkan hotel akan membayar kewajibannya juga tepat waktu. Nah, kita akan bikin agreement supaya masing-masing saling membantu gitu, supaya tidak terjadi kekosongan barang ya. Nanti supplier komit untuk mengirim barang dengan kondisi baik, waktunya tepat dan menjamin barangnya segala macam. Dan supplier tadi seperti sampaikan, hotel juga menjamin bahwa pembayarannya tidak akan molor gitu ya, cukup misalnya perjanjiannya 2 minggu atau 1 bulan ya akan diiniin selama 2 minggu atau 1 bulannya. Nah ini komitmen sama-sama kita ini cepet aja. Nah ini kegunaan dari inventory itu, jadi setiap barang-barang itu di inventory ya, setiap akhir bulan si chef barang sama cost control itu ngitung barang-barang di gudang ada berapa. Nah saat ini semuanya udah by system, nanti di compare nih angka di sistem, misalnya untuk item ini misalnya ini bumbu ya gitu, ingredients itu. Menurut sistem masih ada sekitar 20 pack gitu ya. Nah, nanti dicek benar nggak 20 pack, kalau ada dari itu perlu saya sampaikan, jadi cost control tiap hari akan bikin yang namanya daily flash food cost ya. Nanti weekly juga dibikin. Nah, daily flash food cost itu adalah gunanya untuk membantu si chef nih. Jadi si cost control setiap hari menghitung nih chef, hari ini costnya berapa, besok berapa. Jadi si chef bisa buat alat buat mengkontrol ya. Nah ini cara mengordernya tadi sudah saya sampaikan. Kita lanjut aja. Nah ini contoh nih, satu contoh kasus di hotel di Bali. Ceritanya dia ada bookingan untuk bangket ya dari tanggal 5 sampai 7 Januari. Totalnya 1.400 pack, di mana 1.400 pack itu terdiri dari tanggal 5 200 pack, 6 400 pack, dan seterusnya 200 pack. Nah, selama 3 hari ini si kitchen akan sibuk masak untuk 1.400 ya. Nah, nanti di daily flat food cost-nya akan kita lihat nih, kan eventnya baru tanggal 5, 6, dan 7 ya. Nah, di sini tapi cost-nya sudah masuk dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 4. Belanja-belanja barangnya udah masuk di sini. Terlihat dari food cost-nya tinggi sekali nih. Hari ini 62, 60, 71. Namanya daily flash itu dia akan naik turun ya. Karena hari ini barang masuk buat tanggal 5, hari ini masuk tanggal 6, hari masuk buat tanggal 7. Jadi menyebabkan cost di hari itu naik. Tapi waktu eventnya sudah terjadi, terus revenue-nya sudah terjadi, ini revenue-nya 180 juta, 170 juta, 9 juta, cost-nya menjadi turun. Nah, secara month to date atau week to date-nya, cost-nya adalah 31%. Tapi kalau secara hariannya akan naik turun ya, naik terus turun lagi gitu. Oke, sampai sesi ke-9 ada yang ditanya? Sesi 9 ada yang ditanya? Belum, Pak. Ya, kalau nggak kita lanjut ke yang 10 ya. Share screen yang 10. Oke, 10. Nah, kalau 10 kita ngebahas tentang intertransfer ya, seperti pernah saya sampaikan dulu. Kan ada barang yang masuk sebagai food, tapi nanti pas actual-nya digunakan bagi beverage. Misalnya kayak garnish ya, buat di minuman kan ada garnish ya, ada tomat, ada jeruk, mungkin yang dipakai buat campuran di minuman. Atau yang di food, yang masuknya beverage, misal wine, tapi dipakai buat masak, wine for cooking, jadi nanti transfer dari beverage pindah ke food. Nah, jadi expenditure cycle-nya itu siklus dari biaya itu ya, kalau di hotel,
Dimulai kan dari barang itu di order ya, dikirim sama vendor, terus nanti ada yang masuk ke ke inventory, masuk ke gudang, tapi ada yang masuk langsung ke produksi ya, ke kitchen dan sebagainya. Nah, terjadinya revenue, uangnya masuk dan segala macam ini nanti dicatat di buku besar. Nah, inilah perputaran biaya ya. Biaya dimulai waktu saat nanti barangnya diterima di gudang atau barangnya diterima di departemen masing-masing ya. Nah, ini contoh dari struktur dari hotel, dimulai dari GM. Nah, posisi cost control itu di sini. Cost control reportnya biasa ke chief accountant atau biasa reportnya ke financial controller. Cost control membawahi store sama receiving biasanya. Nah, cost control adalah bertugas juga mengontrol kerjanya purchasing supaya barang yang dibeli sama purchasing ini harganya murah, tapi barangnya bagus, kualitasnya terjamin, tepat waktu dan sebagainya ya. Nah, ini contoh di salah satu hotel di Jakarta Utara. Contoh kalau nanti sudah sistemnya by hotel sudah menggunakan sistem seperti ini. Ini kebetulan sistemnya menggunakan Micros Videolio. Saat ini tuh Videolio ini adalah software atau sistem yang sering digunakan, yang paling banyak digunakan di hotel besar ya. Nah, ini sebagai contoh nanti si cost control, receiving, purchasing semuanya sama departemen head semua pakai sistem ini. Jadi departemen head mau order barang dia posting di sini. Nama sistemnya inventory management dan procurement atau pembelian. Jadi misalnya departemen si chef atau F&B manager dia ngorder kopi, dia ngorder barang-barang buat belanja gitu ya, market list ya, beli daging, beli sayur itu semuanya by system. Jadi udah nggak ada manual lagi. Nah, nanti si purchasing itu narik by system juga. Jadi misalnya hari ini si chef minta ABCD gitu ya. Terus si purchasing akan tarik, oh hari ini dia harus belanja. Ini contohnya chicken ini, liver, sama chicken gizzard. Ini orderannya dari, nanti kita lihat nih dari departemen mana gitu ya. Vendornya ke vendor ini departemennya, nanti bisa kelihatan di selanjutnya kelihatan nih. Oh ini ternyata Hotel Novotel di Gajah. Nah tadi purchasing mau terima bikin PO, beli barangnya ini dan ini. Nah besoknya si receiving terima barang harus sesuai dengan barang yang dibikin sama purchasing juga PO-nya, jadi sama. Tadi kan ini ya barangnya chicken liver sama ini gramnya segini, kilonya segini, diterimanya juga harus sama. Receiving tidak boleh menerima di luar dari PO ya. Lebih nggak boleh, kalau kurang boleh. Kalau kurang nanti ada PO outstanding yang harus dibeli lagi oleh purchasing. Nah, vendor juga waktu kirim barang sekalian masukin tagihannya ya supaya tagihannya bisa dibayar tepat waktu. Nah, tagihannya kan benar kan tadi dia kirimnya chicken liver sama chicken gizzard. Nah, di sini ternyata kelihatan bahwa ini adalah untuk misalnya untuk bangket, jadi beef tenderloin ya. Ini kalau intertransfer ya, misalnya barang dari ini coffee shop-nya, barangnya ini ditransfer ke bangket. Jadi nanti senilai ini tuh dikurangin dari coffee shop, dibebanin ke bangket. Ini ditransfer ke bangket ya. Kalau yang tadi ditransfer ke kantin seperti ini. Ini seperti saya sampaikan tadi, ini adalah flash flow process sama seperti yang tadi saya sampaikan. Oke, sampai untuk intertransfer ada yang ditanya? Ada. Oke, kita lanjut ke 11. 11 mana ya? Di sesi 11 kita membahas tentang par stok ya. Seperti saya sampaikan, barang-barang di gudang itu harus kita bikin stoknya supaya selalu barangnya ada gitu. Jangan sampai kitchen mau masak, housekeeping mau siapin kamar, barang-barangnya nggak ada ya. Jadi gudang, cost control sama purchasing harus menyiapkan minimum stok. Par stok itu namanya minimum stok gitu ya. Minimum stok itu untuk avoid the problem, untuk menghindari masalah kerusakan. Misalnya kebanyakan stok juga nggak bagus, maka digunakan minimum stok gitu ya. Terus untuk memastikan semua barang tersedia secara terus-menerus, jadi penjualannya tidak akan terganggu ya. Nah, inventory control ini biasanya dilakukan setiap mingguan dan akhir
ya. Nah, kita ambil contoh di sini adalah housekeeping buat operation ya. Housekeeping itu kan harus punya par stock yang namanya linen ya, linen itu sheet atau spray ya kalau bahasa itunya. Terus towel, handuk ya, terus seragam karyawan juga. Ini harus punya par stocknya. Karena apa? Karena masing-masing kan kayak linen, towel itu satu di setup di kamar ya. Satu sheet di setup di kamar, satu disimpan di pantry, satu mungkin ada di housekeeping store, dan satu ada di laundry. Jadi par stoknya disebutnya 4. 4 itu kan tadi satu di kamar, satu di pantry, satu di housekeeping store, dan satu lagi mungkin di laundry. Jadi parnya 4. Jadi dengan harapan si sheetnya, towelnya juga tidak akan terlalu sering dicuci ya, nanti rusak gitu. Jadi hari ini ada yang check-in, langsung dicuci, pakai lagi sorenya, nah itu kan barang akan rusak. Jadi kita harus ada par stoknya. Nah ini saya contoh yang saya bilang ada 4 stok itu, satu masing-masing kan harus ada cycle-nya. Yang satu ada di laundry, satu di pantry ya, di floor linen, satu ada di linen room, dan satu di kamar gitu ya. Nah ini masing-masing itu kalau untuk housekeeping bagusnya emang apa namanya tuh, stoknya adalah parnya 4 ya, supaya barangnya tidak cepat rusak dan supaya waktu terjadi penjualan jumlah besar, kamar selalu siap untuk dijual, barang-barangnya ada gitu. Jangan sampai kamar mau dijual nggak ada towelnya, kamar mau dijual nggak ada sheetnya dan sebagainya ya. Apalagi sekarang dengan kondisi pandemik ini, kita tuh housekeepingnya harus mencuci itu dalam suhu sampai dengan 60 derajat ya, paling minimal 40 derajat ya, untuk mematikan virus-virus ya. Nah ini setiap akhir bulan, biasanya sih 4 bulan sekali, housekeeping akan ngecek berapa sih jumlah linennya, yang tadi kan 4 par gitu ya. Misalnya kamarnya 100, berarti sheetnya 4 dikali 100, dia punya 400 towel, bayangin, misalnya, atau sheet 400. Nah 400 itu setiap bulan harus dicek, atau setiap minimal 4 bulan sekali dicek, ada yang hilang nggak ke bawah tamu, ada yang rusak, atau kena noda dan sebagainya, oli dan sebagainya. Nah itu harus dicek. Nah nanti barang-barang yang rusak ini kita hilangkan atau kita kurangin dari persediaan ya. Oke, untuk sampai sini ada yang bertanya untuk par stok? Kalau nggak ada, kita lanjut ke yang 12. 12 kita ngebahas tentang ini 12 tentang metode inventory ya. Seperti saya sampaikan kan, metode inventory ada yang melakukan periodik ya. Periodik itu setiap akhir bulan. Terus ada perpetual ya. Oke, kalau perpetual itu setiap saat barang masuk, setiap saat barang keluar dihitung ya. Seperti saya sampaikan, biasanya itu perusahaan pabrikasi ya, kayak Toyota ya, waktu membuat hari sebulan ini bisa membuat 5.000 Toyota Kijang gitu ya. Dia itu sistemnya akan menggunakan sistem perpetual. Hari ini mungkin masuk ada 1.000 pintu gitu ya, pintu mobil ya. Terus besoknya ada masuk lagi 2.000 misalnya mesinnya gitu. Nah itu harus dicek secara perpetual by system. Kalau manual nggak mungkin karena produk itemnya sangat banyak gitu loh. Itu nggak akan kekejar kalau dikerjakan secara manual. Jadi menggunakan sistem, biasanya RFID atau sistem scanner ya. Di hotel saat ini belum ada lah. Di luar negeri mungkin ada di restoran-restoran kecil yang menggunakan sistem perpetual. Ya. Nah kalau periodik ini seperti saya sampaikan, ada hitung harian, ada akhir bulan atau mingguan ya. Seperti contohnya ini di restoran atau di kafe. Jadi dia menggunakan online system. Jadi sistem yang masuk lalu masuk ke sistem, nanti di akhir bulan atau di akhir minggu kita akan kontrol secara sistem. Misalnya ini T-box gitu ya. Di sini ada 10, tapi menurut sistem harusnya ada 12. Terjadi varian 2. Nah, 2 ini harus dihitung. 2 ini bisa missing karena misalnya ada penjualan tidak tercatat atau ada barang masuk tidak tercatat. Itu bisa menyebabkan diferensiasi ya, perbedaan. Nah, ini kita lakukan
biasanya 2 mingguan atau akhir bulan. Nah, dari data tadi yang ini, nanti jadi laporannya seperti ini. Nanti di sini akan timbul varian. Nah, varian harus dicari ya. Nah, ini untuk menggunakan untuk mengkontrol. Jadi semua barang itu terkontrol. Sehingga kehilangan, pencurian, dan sebagainya bisa diminimalisir ya. Oke, ini sampai di materi 12 ya. Kita masuk ke materi yang ke-13. Ada yang ditanya sampai di sini? Untuk perpetual sama periodik? Belum, Pak. Yes. Sekarang masuk ke 13. 13 itu membahas kayak contoh tadi ya. Jadi berbagai jenis inventory itu ada bermacam-macam. Nanti kita tinggal milih mana yang paling cocok ya. Jadi model cara pencatatan inventory itu ada 3. Yang pertama FIFO, yang kedua LIFO, ketiga yang ini harga rata-rata tertimbang ya. Tapi dengan kondisi saat sekarang ini dengan pandemi yang paling cocok adalah force in force out. Secara angka, secara finansial juga yang lebih cocok force in force out. Kenapa force in force out lebih cocok? Pertama, dari sisi finansial dia akan menghitung benar-benar harga actual gitu ya. Harga saat ini kita beli 10.000 akan dibukukan 10.000. Tapi kalau LIFO bisa jadi barangnya diterima di Desember nih. Harganya yang tadi di sini sekarang 10.000 mungkin harga Desember 8.000 gitu loh. Dibiayain di bulan ini harga 10.000 terjadi varian. Itu kan sebenarnya nggak benar ya harganya di Desember tapi kalau dipakai di Januari. Prinsip akuntansi kan harus cost sama revenue harus matching. Jadi costnya di bulan Desember, revenue-nya di bulan Desember, tidak boleh lewat periode ya. Jadi FIFO ini dari sisi tadi kalau di pandemik lebih cocok karena langsung barang yang dipakai tidak banyak terganggu gitu ya. Terus kedua tidak banyak di gudang sehingga dikhawatirkan terkontaminasi. Terus yang kedua secara cash flow, secara finansial lebih precisely ya, lebih exactly terhitung karena menggunakan harga yang terupdate ya. Ini FIFO di restoran. Kalau contohnya ini kelebihan dan kekurangannya nanti dipelajari, nanti ada contoh di UAS-nya apa kelebihannya FIFO, apa kekurangannya, LIFO juga ini nanti dibaca aja ya. Nanti di UAS akan ditanyain. Sampai ini ada yang ditanya untuk sesi tadi berapa 13 ya. Sekarang sesi yang terakhir 14 bahas tentang cost volume profit ya. Cost volume profit itu ceritanya kita itu kan dalam bikin restoran, bikin hotel, kan kita menggunakan modal yang cukup besar ya. Investasinya cukup besar ya. Karena seperti saya sampaikan membuat kafe misalnya di Kemang atau di Bandung tuh di daerah Dago gitu ya. Untuk tanahnya aja mungkin bisa sekitar 2 miliar lah katakan. Terus bangun restorannya sama bangunnya aja bisa 1 miliar, belum isi kitchennya, furniture-nya, katakanlah total investasi 5 miliar. 5 miliar ini bisa balik berapa tahun nih? Nah ini mata kuliah yang kita ngebahas tentang kapan sih kita harus ini modalnya balik gitu ya dengan investasi 5 miliar. Terus dengan investasi 5 miliar itu kira-kira realistis nggak? Penjualannya di Kemang masih oke nggak? Di Bandung tuh masih oke nggak jualan kafenya? Karena kan life cycle-nya restoran itu sangat pendek ya. Biasanya paling 10 tahun gitu. Jadi kita kalau punya restoran, kalau bisa sebelum 10 tahun sudah balik modal yang tadi 5 miliarnya. Kalau belum balik 5 miliarnya, sampai 10 tahun kemungkinan akan rugi. Yang akan balik modal. Nah inilah gunanya nanti kita bikin analisa yang namanya cost volume profit atau break-even point ya. Nanti istilahnya break-even point kalau umumnya balik modalnya berapa gitu ya. Ini tuh kita kan di dalam biaya-biaya tadi investasi bangun hotel, bangun kafe, itu kan ada biaya tetap dan ada biaya variabel ya. Biaya tetap itu seperti biaya gaji, biaya listrik, itu biaya tetap. Kalau variabel itu kayak tadi food cost tuh. Food cost, biaya food cost akan terjadi kalau ada penjualan kan. Nah, maka disebutnya variabel ya. Nanti ada juga biaya gabungan, di dalam biaya itu ada
ada fix, ada juga variabel. Nanti kita bahas di selanjutnya. Nah, secara sederhananya rumusnya ini, tapi untuk level D4 S1 yang penting tahu aja sih rumusnya. Tapi kalau udah nanti S2, kamu nanti ada studi kasus gimana cara menghitung secara visibility-nya ya, studi kelayakannya ya. Tapi untuk mata kuliah di bawah S1 cukup, yang penting tahu rumusnya adalah contribution margin ini dibagi revenue. Nanti jadi bisa ngelihat berapa sih persentase kontribusi marginnya. Nah, kontribusi margin itu nanti kita bandinginnya dengan tingkat ini ya, tingkat suku bunga ya. Nah, misalnya mana ya tadi margin? Misalnya marginnya ya jadi kan kita investasi di restoran, mendapatkan tadi kontribusi margin atau internal rate of return-nya misalnya 15% ya, sesuai rumus yang tadi ya. Dibandingkan dengan suku bunga sekarang, kalau kamu nyimpan duit 5 miliar di bank, dapat bunganya misalnya 12%. Jadi kalau kamu bikin usaha, hotel, restoran, harus interest rate-nya atau keuntungannya itu di atas dari 12% dari bunga deposito. Baru menarik itu investasinya. Tapi kalau investasi kamu nilainya di bawah atau sama dengan nilai deposito, ya mendingan kamu simpan di deposito aja, nggak ada resiko kan. Kalau di hotel atau di restoran ada risiko rugi dan sebagainya macam. Tapi di restoran dan di hotel ada juga kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Tapi ada risikonya, ada juga ada opportunity-nya. Nah, ini kita bagi contoh ya. Ada hotel namanya Evelyn. Ini hotel akan melakukan suatu studi kasus pada harga berapa okupansinya atau pada tingkat berapa harga jualnya sehingga bisa balik modal ya. Ketahui hotel ini punya 220 kamar, next-nya 220 kamar, terus selama tahun itu 365 hari ya. Terus ada biaya biaya tetapnya untuk menjual satu kamar itu selama setahun ini 6.400.000 sekian euro gitu ya. Ini fix-nya. Nah, variabelnya adalah biaya yang ada di kamar. Jadi setiap kamar terjual itu ada biaya variabel yang hilang. Ini tuh seperti supply ya, kayak model chemical-nya, terus amenities-nya ya, kayak sabun, terus apa lagi. Terus tadi laundry uniform-nya, laundry linen-nya ini masuk ke variable cost. Jadi variable cost ini akan terjadi kalau kamar terjual ya. Harga kamarnya 165. Nah, ini datanya. Nah, kita akan cari sekarang. Kita akan mencari BEP berapa kamar, di mana kan tadi kan ada biaya tetapnya segini ya. Jadi untuk nutupin biaya ini dengan kontribusi segini itu, dia baru pada 45.000 runat dalam 1 tahun ya. Baru dia bisa nutup modal gitu, balik modal atau nol gitu ya. Begitu mahalnya karena di sana fixed expense-nya besar ya di Eropa atau di Amerika. Biaya ini besar. Tapi kan harga jualnya juga tadi cukup mahal ya. Berapa tadi harga jual kamarnya itu sekitar 165 euro ya. Mungkin sekitar berapa tuh dikali 15 sekitar 2 juta 3 juta lah ya. Nah, jadi dia itu baru balik modal di jumlah kamar terjualnya segini dalam 1 tahun. Jadi misalnya 2 bulan sudah mencapai ini berarti dia udah balik modal untuk rooms doang gitu ya. Nah, selanjutnya kita pengen tahu pada harga berapa dia yang wajar untuk balik modal. Nah, ternyata dapat di harga di 165 euro ya. Nah, ini adalah salah satu contoh aja. Nanti kamu pelajarin rumusnya. Ini sih nggak akan keluar di UAS ini. Hanya cukup tahu aja bagaimana waktu kita investasi hotel, investasi restoran, kita menghitung fixed cost, menghitung variable cost tadi supaya dapat pada titik berapa. Nah, saat ini fixed cost-nya dapat di 6 juta ini, dapat rumusnya dari tadi kan harga kamar ya, dikali jumlah kamar, dikali tadi ininya kontribusi marginnya di jumlah 1 hari. Jadi fixed expense-nya ini. Ini sebenarnya rumus matematik yang bisa dibolak-balik sih ya. Kalau mau nyari S, gimana caranya? Kalau kamu dulu SMA pelajaran matematik kan, pertama matematika dasar, kita tinggal dibolak-balik aja si formula ininya ya. Oke,
Sampai di sini ada yang ditanya untuk cost volume profit. Kalau nggak ada kita lanjut. Jadi kalau kita dibikin grafiknya itu, di sini adalah titik BEP-nya ya. Titik BEP di mana tadi harga kamarnya berapa tadi tuh, harga kamarnya di 165 euro ya. Terus jumlah kamarnya harus segini ya, harus 45.000 kamar. Di fixed expense segini. Nah, ini baru titik titik impas. Waktu revenue-nya itu naik, nah di sini terjadi revenue keuntungan profit, gitu ya. Ini variable cost. Nah variable cost itu harus naiknya linear nih. Jadi setiap revenue-nya gini ya naiknya. Variable cost itu harus seperti ini. Tidak boleh variable cost-nya tuh naik turun begini gitu. Karena kan variable cost-nya angkanya sudah terdefinisi ya tadi 24 euro.